Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai kepada ucapan Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahawa beliau dan umumnya para ulama Ahlus Sunnah menjadikan ucapan sahabat, apalagi tidak dibantah oleh sahabat yang lain, adalah dalil. Maka sangat-sangat tepat ketika seseorang mengatakan, apakah itu dilakukan oleh para sahabat? Gitu. Apakah itu dicontohkan oleh para sahabat? Gitu. Ini tidak berlebihan. Justru yang tercela, apakah itu dilakukan oleh Imam Syafi'i? Apakah ada contoh dari Imam Malik? Gitu. Karena Imam Syafi'i, Imam Malik, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan siapapun tidak maksum. Berbeda dengan kesepakatan sahabat. Maksum. Karena penjelasan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesalahan dalam semua hal. Ya. Setiap kali ada perselisihan, setiap kali ada sesuatu dan itu ibadah mahdhah, maka boleh dan tepat mengatakan, baca Shadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran. Apakah pernah dilakukan oleh para sahabat? Gitu. Mengucapkan minal aizin wal faizin setelah salat Id, apakah dilakukan oleh para sahabat? Gitu. Melakukan qiyamul lail berjamaah, ditentukan waktunya, ditentukan masjidnya, ditentukan imamnya, padahal bukan bulan Ramadan. Apakah dicontohkan oleh para sahabat? Gitu. Puasa Arafah berbeda dengan wukuf di Arafah. Apakah pernah dilakukan oleh para sahabat? Gitu. Jadi semua dikembalikan kepada para sahabat. Kalau jawabannya iya, nah, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada para sahabat seperti itu, ya sudah, jangan ragu-ragu. Ditinggalkan. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dengan kata-kata Muhammad, bukan Rasulullah, bukan Nabi Allah. Bolehkah? Bolehkah? Boleh. Boleh. Ya. Yang tidak boleh? Apakah ini tidak melanggar surat An-Nur? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Rasulullah itu seperti panggilan kepada yang lain. Ya Abu Bakrin, ya Umar bin Al-Khattab. Orang Arab kalau manggil kan enak ya. Ya Aisyah, ya Khalid bin Al-Walid. Enak didengar. Enggak kayak kita belakangnya doang. Dul. Ya Abdullah, kan enak Abdullah. Ini dulnya doang. Nah, itu kita. Ya. Orang Arab lengkap. Orang Arab lengkap manggilnya, enak. Ya Muhammad, ini yang haram. Ini yang haram. Langsung dipanggil beliau dengan namanya. Yang boleh
ya Rasulullah, ya Nabi Allah, minimal ya Abul Qasim. Kan beliau berkunyah Abu Qasim. Ada harfun nida, huruf nida ya, maka menjadi mudhofnya menjadi mansub. Ya. Bukan ya Abul Qasim tapi ya Abul Qasim. Bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Tidak bisa diterjemahkan ini. Kan di bahasa Indonesia nggak ada kaidah seperti itu. Bahasa Indonesia nggak ada mansub, nggak ada marfu, nggak ada majrur. Ya. Dalam bahasa Indonesia Allah ya Allah. Kalau bahasa Arab bisa Allahu, bisa Allah, bisa Allahi. Tergantung kedudukan kalimatnya. Apa mubtada, apa khabar, apa fa'il, apa maf'ul bih gitu. Man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat, menyaksikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat Rasulullah itu kayak apa sih? Gitu. Wasiat biasanya diucapkan di akhir hidupnya. Orang berwasiat itu biasanya ketika sudah tua renta. Ketika sudah sakit parah, nggak ada harapan sembuh. Ketika sudah divonis oleh dokter kanker stadium 4 misalnya, biasanya berwasiat. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah punya wasiat yang diucapkan di akhir kehidupan beliau. Dan wasiat ini biasanya apa? Biasanya sesuatu yang bukan biasanya, pasti yang paling diperhatikan, yang paling besar, yang paling penting. Gitu. Tidak mungkin berwasiat, berpesan hal-hal yang remeh. Ya. Kalau bapak nggak ada, jangan lupa sering-sering masak sayur lodeh. Ya. Ini nggak ada wasiat seperti ini. Ya, itu cuman apa? Sayur asem, sayur lodeh. Ya, nggak mungkin wasiat seperti itu. Wasiat tentu yang besar. Jangan lupa sholat, jangan lupa bertauhid, jangan pernah datang ke dukun, jangan percaya jimat, keris, dan seterusnya. Gitu. Namanya juga wasiat. Ya. Dan orang itu biasanya lebih perhatian terhadap wasiat. Maka jangan lupakan wasiat. Ada sahabat yang setiap kali tidur selalu di bawah bantalnya itu selalu ada wasiat. Merasa bahwa bisa mati kapanpun, walaupun sehat walafiat, segar bugar. Kemudian mati sejam kemudian, 2 jam kemudian, ini tidak mustahil. Ya. Pernah kejadian waktu itu ada seorang ustadz Ahlus Sunnah meninggal. Keluarganya belum ngaji salaf, nggak paham. Lalu keluarganya teriak dari atas, lepas tali pocongnya, azankan. Ada seorang ustadz juga waktu itu, maaf, ini sudah wasiat beliau. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat, tidak usah dilepas tali pocongnya, tidak usah diazankan. Diam keluarganya, karena bawa wasiat. Ya, tapi betul berwasiat, nggak boleh bohong ya. Ini nggak berwasiat, bilangnya wasiat, nggak boleh, bohong nggak boleh. Ini betul-betul berwasiat. Gimana tidak? Beliau mengajar tauhid dan selalu memberikan pengajaran seperti itu, bahwa sunnahnya tali pocong itu tidak dilepas. Kemudian tidak perlu diazankan, itu bid'ah mungkarah. Ya, diam keluarganya. Padahal yang bilang orang lain.
Yang pengen diazani keluarganya. Iya. Karena bawa-bawa wasiat. Allati 'alaiha khatamuhu, di mana itu merupakan akhir dari ajaran beliau. Akhir ucapan beliau. Siapa yang ingin mengetahui wasiat Nabi, maka bacalah ayat ini. Saya bacakan ayatnya ya. Di surat Al-An'am ya. Al-An'am 151. Saya bacakan. Kul, katakan. Yang bilang katakan siapa? Tentu Allah. Yang disuruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad katakan, kira-kira begitu. Katakan kepada semua orang. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari akan aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi yang haram-haram ini. Ya. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Ini yang paling besar. Haram paling besar. Dosa besar yang paling besar. Tidak ada yang melebihi lagi. Menyekutukan Allah. Alla tusyriku bihi syai'a. Menyekutukan Allah dengan apa? Dengan syai'. Syai' tanpa alif lam lil istighraq, artinya umum, apapun. Malaikat, nabi, rasul, orang soleh, kuburan keramat, dukun, jimat, keris, semuanya sama. Tidak boleh disekutukan dengan Allah. Jangan beranggapan yang tidak boleh itu menyekutukan Allah dengan dukun, dengan keris, dengan jimat. Kalau dengan malaikat, nabi boleh, keliru. Dengan malaikat, dengan nabi sama, tidak boleh, haram. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia, Jibril malaikat termulia, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan bersama Allah mengatur jagat raya ini, membikin ini yang halal, ini yang haram, tidak. Tidak. Mengusulkan pun tidak, memohon boleh. Memohon boleh, bukan mengusulkan. Mengusulkan itu seolah apa ya? Ya seolah temen ya, atau mungkin bawahan terhadap atasan, usul. Ini bukan memohon. Memohon itu lebih rendah dari usul. Memohon boleh. Nabi beberapa kali memohon kepada Allah supaya apa? Supaya sholat menghadap Ka'bah. Boleh. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah? Tidak. Tidak. Beberapa tahun baru dikabulkan. Maka Nabi sempat gelisah. Nabi sempat risau, galau. Kenapa? Dan itu terjadi di Madinah. Di Mekah tidak risau beliau. Padahal di Mekah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa juga. Ka'bah belum dijadikan kiblat. Tapi Nabi tidak risau. Kan ketika di Mekah sudah ada sholat belum? Sudah. Sebelum Isra Mi'raj pun masih di Mekah kan? Beberapa bulan sebelum hijrah. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat belum? Sudah. Berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau petang, mau siang, bebas. Belum ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, tahiyatul masjid, duhur, asar, maghrib, belum ada. Pokoknya sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj, beberapa bulan sebelum hijrah, jelas mulai ada sholat 5 waktu. Dan Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, Palestina, Syam. Dan beliau tidak risau. Beliau tidak galau. Beliau biasa-biasa saja. Begitu di Madinah, galau beliau, risau beliau. Kenapa? Iya, karena di Madinah
ketika sholat menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa, harus pasti membelakangi Ka'bah. Kan Madinah itu terletak di antara Mekah dan Syam. Adapun di Mekah bisa menghadap Masjidil Aqsa di Palestina sekalian menghadap Ka'bah. Bisa nggak? Pasti bisa. Orang di Mekah kan tinggal cari aja posisi. Ya, seperti sekarang kita di Mekah. Kita mau sholat menghadap ke manapun bisa. Menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, barat daya, dan seterusnya. Bisa. Nah, itu kira-kira. Nah, beliau risau galau karena sholat membelakangi Ka'bah. Lalu beliau memohon kepada Allah dan tidak langsung dikabulkan. Akhirnya dikabulkan. Dan ketika dikabulkan, ada yang marah. Ada yang sesak dadanya. Ada yang, apa istilahnya, gondok. Ya. Siapa? Yahudi. Padahal apa urusannya, ya kan? Ya agama beda, ya urusan sendiri-sendiri. Nah, ini rahasia Yahudi, borok Yahudi, kita dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya bahwa Yahudi itu pengen, senang, bahagia, mirip-mirip dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ikut-ikutan mereka bangga, mereka senang. Ya, Yahudi nggak bermimpi agar kaum muslimin masuk Yahudi, nggak mimpi itu. Mereka sadar nggak mungkin. Ya, sampai hari ini kita nggak dengar ya. Mungkin ada satu dua kita nggak dengar. Bagi Yahudi, ketika kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi, sudah girang mereka, sudah bangga. Mereka berusaha sekuat tenaga supaya kaum muslimin itu ikut-ikutan mereka. Dan usaha mereka sudah berhasil apa belum? Sudah berhasil apa belum? Sudah sangat-sangat sukses. Sangat-sangat sukses. Ketika kaum muslimin makan riba, ikut-ikutan siapa coba? Jelas itu sukses sekali. Ketika kaum muslimin ikut-ikutan asuransi, ikut siapa kalau bukan Yahudi? Ketika kaum muslimin merayakan ulang tahun, ikut siapa kalau bukan Yahudi? Ya, Yahudi dan Nasrani. Ketika, banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan kata Nabi, kalau Yahudi atau Nasrani masuk ke dalam lubang dom, biawak, kalian akan ikut masuk juga. Perbuatan yang konyol, tidak waras, tidak masuk akal, tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kalian akan ikut juga. Dan kita sedang saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan gak waras, gila, gak masuk akal, tapi karena dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Ya. Coba apa hubungannya hari kelahiran dengan lilin? Ya. Apa hubungannya coba? Umurnya 8 tahun, lilinnya 8. Sudah nyala, ditiup lagi, ya kan? Kurang kerjaan. Ya. Sambil nyanyi. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang pertama kali melakukan, kaum muslimin ikut. Ini satu di antara sekian kelakuan Yahudi yang diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah terhadap orang tua. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan di sini larangan awal ayat ini ya, ma harrama rabbukum, apa yang Allah haramkan kepada kalian. Kok di sini berbuat baik kepada orang tua? Nah, tahulah kita dari sini bahwa hukum asal dari dunia ini adalah semuanya boleh.
Oleh karena itu, ketika ada sesuatu masalah dunia yang memerintahkan, sebetulnya itu mengharamkan. Paham maksudnya ya? Ketika Rasulullah mengatakan makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, nyuruh kan? Makan minum kan urusan dunia, bukan sholat, bukan ruku, bukan tawaf, bukan sa'i, ya kan? Makan urusan dunia. Maka sebetulnya Nabi tidak sedang menyuruh, tapi sedang melarang. Melarang apa? Melarang makan minum pakai tangan kiri. Melarang makan minum pakai tangan kiri. Terus bolehnya pakai apa? Ya kanan, ya, atau mungkin dua. Kalau dua kan bukan tangan kiri. Tangan kiri tentu begini, satu tangan. Ketika dua, ya tentu jelas bukan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Begitu juga ketika Allah dan Rasulnya mengatakan pakailah jilbab, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Pakailah jilbab, pakailah jilbab. Sebetulnya beliau tidak sedang menyuruh, tapi sedang melarang. Melarang apa? Melarang menampakkan aurat. Gitu. Maka nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab syar'i, nggak apa-apa. Asal auratnya nggak kelihatan. Kan begitu kan? Iya. Intinya di situ, ya. Nggak kelihatan oleh laki-laki ajnabi maksudnya. Kelihatan oleh perempuan sesama muslimah boleh. Sekedar betis misalnya, leher misalnya, rambut misalnya. Yang dilarang adalah terlihat oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, ya. Walaupun dia tidak pakai jilbab, walaupun dia pakai rok mini, nggak dosa. Padahal ngobrol dengan laki-laki ajnabi, tetangga misalnya, dia pakai rok mini, nggak dosa. Kenapa? Karena dibalik triplek ngobrolnya, ya kan? Nah, kan dia pakai rok mini, nggak pakai hijab syar'i. Dosakah? Tidak. Karena intinya jangan menampakkan aurat. Gitu. Sebagaimana ini. Memang di sini ada perintah kan? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Padahal ini larangan. Larangan apa? Larangan durhaka kepada orang tua. Apa bentuk durhaka? Macam-macam. Intinya menyakiti hati orang tua, walaupun sepele. Walaupun sepele. Dan ini berbeda satu sama lain barangkali. Ya. Antum pulang sampai rumah larut malam, ibu antum biasa aja misalnya. Ya biasa aja. Mungkin ibu dulu juga ya pernah nawin lah, biasa saja. Maka ketika antum pulang larut malam, mungkin pulang ngaji, mungkin ngajinya jauh, dan enggak masalah. Ya. Nah sebaliknya si fulan, jangankan larut malam, jam 10 belum sampai rumah, ibunya marah. Gitu. Karena kebetulan dulu ibu ini dididik oleh orang tuanya seperti itu. Maka antum harus nawin. Itu. Kebetulan antum diuji oleh Allah punya ibu seperti itu. Marah kalau sampai jam 10 antum belum sampai rumah, antum harus taati. Gitu ya. Jadi berbeda gimana ibu kita. Nggak boleh ibu antum yang suruh nawin. Nah, biasanya kan begitu. Ibu saya nggak mau nawin saya nih. Nah, nggak boleh. Anak yang harus nawin. Kan anak taat kepada ibu. Masa ibu taat pada anak, ya kan? Ini laki-laki ya. Laki-laki atau belum nikah. Lalu perempuan tentu nomor satu suaminya. Ya. Nah, ini banyak terjadi dan banyak salah dalam memberikan nasihat.
Seolah nasihat itu satu paket seperti ini. Tidak. Tergantung ibu kita seperti apa, ayah kita seperti apa, gitu. Intinya jangan sakiti hati beliau. Ya, sebagai anak, puluhan tahun kita menjadi anak beliau, tentu kita tahu apa yang beliau benci, apa yang beliau sukai, kita harus tahu. Dan kita harus naungi. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Selanjutnya, jangan sekali-kali membunuh anakmu karena imlaq. Apa imlaq? Takut tidak bisa memberi makan. Ini Allah marah. Ketika kita bunuh anak kita karena kita memang malas punya anak, ini dosa besar. Dosa besar. Ketika kita bunuh anak kita karena takut miskin, takut gak bisa makan, Allah lebih marah lagi. Lebih besar lagi murka Allah. Kenapa? Kenapa? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang ngasih makan engkau, yang ngasih makan anakmu, yang memberikan rizki kepada engkau, kepada anakmu, siapa? Aku, kata Allah. Marah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan deketi fahisha. Apa fahisha? Perbuatan yang ada hubungannya dengan birahi. Maka dikatakan di sini birahi itu, syahwat itu ada yang zahir, ada yang batin. Maka dikatakan ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Yang nampak jelas ya berzina, ya, berciuman, berpelukan dan seterusnya. Ada yang tidak nampak, ada di hati kita. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berzina itu bukan cuman farji, tapi dari telinga, mata, mulut, tangan, kaki, bahkan yang paling tersembunyi, hati. Ada zina hati itu. Tentu tidak ada yang tahu kecuali dia. Ya, disinilah kita, terutama para lelaki, disuruh menundukkan pandangan. Ya, agar batin pun tidak ada. Jangankan yang zahir, batin pun tidak ada. Dan ini tidak mungkin tidak terjadi pada diri seseorang. Gak mungkin seseorang sepanjang hidupnya selamat dari fahisah yang batin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW, kapan? Saat beliau bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau pulang. Enggak lama beliau datang lagi dengan rambut basah, habis mandi junub. Ya, entah ditanya atau tidak, sepertinya tidak ditanya ya. Rasulullah menjelaskan sendiri. Tadi ketika aku bersama kalian, lewat wanita, syahwatku tergerak. Lihat. Ya, Nabi tidak selamat. Ya, cuma Nabi punya cara, dan cara itu cara yang syar'i. Lalu beliau pulang, beliau menjima salah satu istrinya, kalau tidak salah waktu itu Ummu Salamah. Padahal sedang melakukan pekerjaan pelana kuda atau unta. Kemudian aku jima, aku mandi junub, aku datang kemari. Ya. Lalu beliau memberikan nasihat, jika syahwatmu tergerak karena melihat seorang wanita yang cantik, yang menarik, maka datangilah istrimu. Yang ada di dia, ada di istrimu. Ya, beda-beda tipis lah ya. Artinya intinya sama. Intinya sama. Ya, kan nggak mungkin
perempuan itu ya perempuan laki-laki kan ya sama kan modelnya begitu ya. Beda dengan kuda, harimau, gajah kan beda. Manusia sama. Ya kan? Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup ya. Artinya terkena juga. Cuman beliau punya cara. Beda dengan kita. Kita banyak nekatnya, nggak takut dosa, masih terus dipandangi misalnya, atau malah mendekati misalnya, akhirnya taqrabuz zina misalnya, akhirnya berizina, itu kita. Nabi tidak. Nah, jangan menyangka bahwa Nabi itu tidak tergoda, tidak terangsang syahwatnya. Justru luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru kalau antum tahu laki-laki yang mudah terangsang syahwatnya dengan laki-laki yang tidak mudah terangsang, bagusan mana? Ayo, bagusan mana? Ya, iya bagusan yang mudah terangsang. Justru laki-laki yang tidak mudah terangsang, ya laki-laki apaan? Ya kan? Itu biasanya karena dosa. Itu biasanya karena dosa. Biasanya karena tidak pernah menjaga mata, tidak menundukkan pandangan, apalagi tiap hari megang-megang kepala perempuan itu di salon itu kan. Ya kan? Tiap hari megang-megang kepala perempuan, gunting rambut, tentu ngelihat lehernya, ngelihat dada bagian atasnya, ngelihat lama-lama iya. Jadi kayak ibu-ibu. Jadi hilang laki-lakinya, hilang gagahnya, hilang wibawanya, ya, hilang fitrah laki-lakinya. Yang ada ya melambai itu ya. Itu gara-gara dosa. Gara-gara dosa, maka orang-orang saleh, wali-wali Allah, para nabi, para rasul luar biasa syahwatnya. Ya, ambil contoh Nabi Muhammad SAW, hanya sekelebat tergerak syahwat beliau dan beliau lampiaskan di jalan yang halal. Ya. Maka walaupun itu fitrah manusia, tetap kita harus jaga. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan. Yang terakhir, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan. Berarti ada jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Ya kan? Jelas ini. Mafhum mukhalafah. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan. Berarti ada jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Antum tahu? Jiwa siapa yang halal dibunuh? Satu, kafir harbi. Kafir harbi halal dibunuh, bahkan harus. Mana kafir harbi? Kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang berperang dengan orang kafir, dalam perang salib misalnya, dalam perang Mu'tah misalnya, dalam perang Tabuk misalnya, atau dulu peperangan di negeri kita dengan Belanda, dengan Portugis, dengan Jepang, maka ya harus dibunuh. Ini jiwa yang halal dibunuh. Kemudian apalagi? Cuman itu kisos. Kenapa? Kisos itu apa? Dia membunuh. Hukuman bagi si pembunuh adalah dibunuh. Hukuman orang yang memukul adalah dipukul. Hukuman orang yang mencongkel mata adalah dicongkel matanya, dan begitu seterusnya. Apa istilahnya? Kisos. Ya. Nah, orang kafir mengatakan begini, kisos itu menyebabkan pembunuhan berikutnya. Ini teori orang kafir, syaitaniyah. Kalau tidak ada kisos, yang mati dua. Ada dua orang dibunuh. Pembunuhnya dua juga. Berhubung ada kisos, jadi 4.
Karena yang membunuh ini harus dibunuh lagi. Kalau ada 1000 pembunuhan, jadi 2000. Kalau ada 1.000.000 pembunuhan, jadi 2 juta. Karena yang membunuh harus dibunuh lagi. Itu teori orang kafir. Kalau teori, bukan teori, Allah bukan berteori. Allah mengatakan sesuatu yang hak. Ya. Bahwa di dalam kisos itu ada haya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang yang berakal, di dalam kisos itu ada kehidupan, bukan ada kematian. Kalau orang kafir tadi ada kematian, double. 100 jadi 200, 1000 jadi 2000, 1.000.000 dari 2 juta. Adapun Allah katakan dengan kisos muncul kehidupan, bukan muncul kematian. Dan ternyata benar. Ketika satu negeri melaksanakan hukuman kisos, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, maka di negeri itu sedikit sekali pembunuhan. Siapa yang mengatakan seperti ini? Saya lupa namanya. Dia kriminolog Amerika atau Eropa. Dengan jujur dia mengatakan pembunuhan paling sedikit di muka bumi adalah di Saudi. Adakah pembunuhan di sana? Ada, tapi paling sedikit dibanding dengan negeri-negeri lain. Sementara yang paling banyak di negara sendiri, dia jujur, di Amerika. Dalam 1 menit apa 1 detik ada berapa pembunuhan gitu. Karena ya itu tadi, nggak pakai kisos. Di Saudi pakai kisos. Maka orang mau membunuh itu berpikir 1000 kali. Kalau kita tidak. Ya, ketika emosi memuncak dendam, dia ingin, paling dia nanya mungkin sama yang tahu hukumnya, kalau membunuh berapa tahun hukumannya? Dihitung-hitung segini, belum nanti dapat ampunan, apa itu? Remisi, kemudian 17 Agustus, Idul Fitri, Natal, Lebaran, ya, 17 tahun bisa. Nah, itu dia. Dan betapa banyak dana yang harus dikeluarkan, ya. Bangun penjara, kemudian makannya, kemudian karyawannya, sipirnya, belum di situ ada sesuatu yang buruk sekali. Insyaallah antum tahu, ya. Coba ya, narkoba katanya lebih bebas di sana. Orang bilang kalau narkoba di penjara masuk kelas teri, begitu keluar kelas kakap katanya, ya, diajari di situ, ditarbiyah di situ, ya, narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba hukum mati selesai, ya, atau dipotong tangannya suruh pulang, ya. Jadi nggak membebani negara. Nah, sekarang betul-betul membebani negara. Dan kalau antum tahu, luar biasa menyedihkan, menangis kita mendengar cerita orang-orang di penjara itu. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Ya. Ya, semakin yakin kita bahwa keadaan akan membaik, keadaan akan jadi bagus, itu hanya dengan satu jalan. Kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kembali kepada syariat Islam. Adakah cara lain? Tidak ada. Tidak ada cara lain. Yakin kita, seyakin-yakinnya. Karena sudah dilalui kan, masa-masa seperti itu kan sudah dilalui. Bagaimana kejayaan para sahabat, bagaimana kehebatan para tabi'in, bagaimana kekuasaan atba'ut tabi'in, yaitu ketika 3 generasi terbaik itu betul-betul menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Kemudian saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Ana tabi'un li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh. Ya. Yang tidak boleh sekali lagi berdasarkan ayat tadi, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha.
Jangan jadikan panggilan kepada Rasulullah sama dengan panggilan kepada selain beliau. Ya. Allati 'alaiha khatamuhu, di mana wasiat itu adalah akhir. Khatam itu bisa dua arti. Akhir dan apa? Cincin. Ini kecurangan Ahmadiyah. Ya. Rasulullah khatamun nabiyyin, betul. Kata orang Ahmadiyah, khatam para nabi. Khatam itu kalau menurut kita kan akhir ya. Akhir para nabi adalah Rasulullah. Nah, Ahmadiyah curang, mengatakan bahwa khatam di situ cincin. Jadi Rasulullah itu cincinnya para nabi. Agak maksain ini terjemahnya ya. Iya kan, masa Rasulullah cincinnya para nabi? Ya karena maksain, maka ya terpaksa harus menafsirkan lebih jauh lagi ya. Artinya para nabi termasuk beliau hiasannya, cincinnya, bukan nabi terakhir. Kalau nabi terakhir Mirza Ghulam Ahmad gitu. Nah, ini kecurangan Ahmadiyah dan orang-orang seperti Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ketika ada dua pengertian, ketika ada dua terjemahan, maka harus memakai terjemahan yang baku, ya, yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat. Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.